Kobol-kobol. Kurang apa aku iki? Kurang apa aku iki? Kanang ciu, Pak. Halo Sobat Gabut dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Balik lagi nih bersama gua Encang yang tentunya akan menemani kalian sepanjang video ini. Kali ini saya akan membahas film yang rilis pada bulan lalu, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2021. Film garapan Charles Ghazali dan Bagus Bramanti ini mengambil sudut pandang dari seseorang yang sangat mengidolakan Godfather of Broken Heart, yaitu almarhum Pak D. Didi Kempot. Tapi sebelum lanjut menonton, silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan juga share agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Cerita film diawali konser Pak D. Didi Kempot. Yang di situ ada seorang pria yang pingsan karena mendengar nyanyian yang sangat melo dari Pak D. Didi Kempot. Dan singkat cerita setelah pria itu sadar, Pak D. Didi Kempot pun bertanya kepada pria tersebut. Iki mau ceritanya piye? Lalu cerita pun berpindah ke pria tersebut. Pria tersebut bernama Jatmiko, pemilik warung kopi yang ada di Solo. Dalam menjalankan usahanya, Jatmiko dibantu oleh sahabatnya yang bernama Kopet. Warung Jatmiko ini sangat sepi dari pengunjung, membuat Jatmiko pesimis dan tak ingin melanjutkan usahanya. Maksudmu Adewi kukutan, Jat? Enggak meh, piye meneh. Sepi terus ngene. Karena merasa kesal warung kopi akan ditutup, si Kopet pun memutar musik, tetapi Jatmiko melarangnya. Dan ketika Jatmiko akan mematikan musik yang ada di tablet si Kopet, tiba-tiba datang mbak-mbak yang sangat cantik. Loh, kok dimatiin? Mbak ini bernama Saras. Ia memesan kopi yang paling spesial yang ada di warung kopi Jatmiko. Dan ternyata Jatmiko untuk pertama kalinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena pada dasarnya sifat Jatmiko pemalu, ia pun enggan untuk berkenalan. Dan keesokan harinya ketika barang-barang sudah dinaikkan di mobil, lagi-lagi Saras datang. Ia pun bertanya kepada Jatmiko apakah warungnya tutup. Kafenya tutup ya? Karena tidak ingin mengecewakan pelanggan, adik Jatmiko berkata bahwa kafe baru saja selesai direnovasi. Buka kok. Ini habis renovasi aja. 15 menit lagi masuk semua perabotan. Warung kopi pun tidak jadi tutup dan Anjani pun mengajak masuk Saras. Lalu Saras pun memesan kopi yang sama seperti yang dipesannya kemarin. Manisnya kayak kemarin kan? Di sini terlihat Jatmiko semakin kepincut dengan si Saras. Adik Jatmiko pun meminta Jatmiko untuk berkenalan dengan Saras. Tapi, lagi-lagi Jatmiko tidak berani karena pada dasarnya memang Jatmiko ini tipe cowok yang sangat pemalu. Ketika adik Jatmiko memaksa Jatmiko untuk berkenalan, tiba-tiba Saras pergi. Dan di kemudian hari, dengan bantuan si Kopet dan adiknya, Jatmiko pun mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan Saras. Tapi, ketika akan berkenalan tiba-tiba ada mobil hitam yang datang ke warung Jatmiko. Saras pun kaget dan panik melihat mobil tersebut. Lalu Saras meminta Jatmiko mengantarkannya keluar, melalui pintu alternatif yang ada di warung kopinya. Setelah itu, tak lama cowok bermobil hitam pun masuk ke warung dan mencari Saras. Sebut saja cowok ini Tommy. Kemudian, cerita pun lanjut di mana Jatmiko mengantarkannya. Saras meminta Jatmiko mengantarkan ia ke kontrakannya. Ketika sampai di kontrakan Saras, di sini terlihat Saras tertidur pulas, sehingga Jatmiko tidak berani membangunkannya. Dan sebagai lelaki sejati yang selalu memberi rasa aman untuk wanita, Jatmiko pun memarahi tukang nasi yang teriak-teriak, karena takut membangunkan Saras yang sedang tertidur. Nasi goreng. Ini coba nggak bengok. Orang turu kae lho. Oh iya. Iki Mbak sing kos ning kono to, turun mobil. Ya sakarepe to kowe ngomong ngatur-ngatur barang. Kok ini ngatur-ngatur aku? Aku ora ngatur, aku menghimbau. Ngatur. Setelah puas dengan tidurnya, Saras terbangun dan ia mengucapkan terima kasih kepada Jatmiko karena sudah mengantarkannya. Lalu, Saras pun menjelaskan bahwa ia setiap hari ke warung kopi Jatmiko
untuk mencari ketenangan dalam menyelesaikan skripsinya, sekaligus untuk menghindari cowok-cowok yang selalu mengejarnya, termasuk Tommy. Setelah mendengar cerita Saras, Jatmiko pun berjanji kepada Saras dan memastikan cowok-cowok itu tidak akan datang lagi ke warung kopinya. Janji ya? Akhirnya mereka pun berkenalan. Saras. Keesokan harinya, Tommy ini datang lagi ke warung kopi Jatmiko untuk mencari Saras. Karena sudah terlanjur berjanji, Jatmiko pun pergi menemui Saras untuk memberitahu Saras bahwa Tommy ada di warungnya. Di sini Saras merasa kesal bagaimana ia dapat menyelesaikan skripsinya jika ia terus diganggu. Sedangkan jadwal sidang skripsinya sudah deadline. Di sini Jatmiko tahu bahwa bahan skripsi Saras ini adalah produk lokal yang sudah puluhan tahun. Jatmiko pun menawarkan Saras untuk bahan skripsinya bisa menggunakan produk kopinya. Keesokan harinya Saras datang ke rumah Jatmiko. Di sini Jatmiko menjelaskan secara detail pembuatan kopi dari bahan mentah sampai menjadi secangkir kopi yang siap diminum. Dan proses cinta pun terjadi karena mereka terbiasa bersama. Akhirnya apa yang diimpikan Jatmiko pun terwujud. Suatu ketika Saraslah yang memulai dan menawarkan dirinya untuk menjadi pacar Jatmiko. Jatmiko pun menjawab dengan sangat gugup dan ia menerima Saras. Mau aku jadi pacar Mas Jat? Mau. Saras pun selesai. Dan Jatmiko menemani Saras untuk sidang skripsi. Kemudian Saras dinyatakan lulus. Hari demi hari hubungan asmara mereka pun semakin mendalam. Setiap harinya mereka terlihat sangat bahagia. Suatu hari Saras memberitahu Jatmiko bahwa ia akan pulang ke Surabaya. Mendengar itu Jatmiko tampak sedih dan seakan tak rela jika harus jauh dari Saras. Lalu Jatmiko menanyakan kapan ia akan kembali ke Solo. Saras berkata bahwa ia berjanji akan kembali lagi sehari sebelum ulang tahunnya. Tibalah hari keberangkatan Saras ke Surabaya. Di sini Jatmiko terlihat sangat sedih saat mobil keberangkatan Saras berjalan. Dan semenjak keberangkatan Saras ke Surabaya, Jatmiko merasa sangat sedih, sampai-sampai melupakan warung kopinya. Jatmiko hanya termenung menatap layar HP-nya, menunggu balasan pesan dari Saras. Suatu ketika Kopet datang dan memberitahu bahwa Pak Faris, orang yang meminjamkan uang dengan jaminan BPKB mobilnya, menagih. Kemudian Jatmiko menenangkan Kopet dengan berkata ia akan mengajak Pak Faris untuk bicara baik-baik. Kopet bilang percuma, karena Pak Faris tidak akan mau diajak bicara baik-baik. Percuma. Sesok kudu siap-siap ngiklas ki. Dan benar saja kata si Kopet, keesokan harinya Pak Faris datang ke warung dan meminta Jatmiko membayar utangnya hari itu juga. Saat sedang tegang-tegangnya, Tommy ini datang lagi dan meminta izin untuk mengadakan acara besar di warungnya. Mendengar ini Jatmiko senang sekali dan akhirnya ia bisa melunasi tagihannya. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Namun Saras belum juga membalas pesan dari Jatmiko. Padahal dulu ia janji di hari ulang tahunnya Saras akan kembali. Akhirnya Jatmiko memutuskan untuk menemui Saras ke Surabaya. Tibalah Jatmiko di Surabaya. Ia membawa kado yakni boneka yang sangat besar. Boneka, iki harapanku iki. Dan sampailah Jatmiko di rumah Saras. Terlihat di wajah Saras sepertinya tak menyukai kedatangan Jatmiko. Lalu Jatmiko menanyakan kenapa Saras tak pernah membalas pesan dari Jatmiko. Saras menjawab, ia sibuk dengan pekerjaan barunya. Tak lama dari kedatangan Jatmiko, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kemudian Saras memeluknya. Lalu Saras memperkenalkan laki-laki ini. Ternyata laki-laki ini bernama Abdul. Abdul ini adalah bos perusahaan tempat Saras bekerja. Dan lebih menyakitkan lagi, ternyata Abdul ini adalah pacar Saras. Sontak Jatmiko menangis dan berkata, lalu selama ini ia dianggap apa? Dengan perasaan yang hancur, Jatmiko pun pergi. Dan lebih menyakitkannya lagi, Saras meminta boneka yang susah payah ia bawa untuk sekalian dibawa pergi. Asal kamu jadi. Bonekanya bisa nggak dibawa pulang aja? Jatmiko pun pulang dengan hati yang hancur. Sesampainya di rumah, Jatmiko menangis sejadi-jadinya. Cintanya telah kandas.
Pagi hari sahabatnya Kopet dan adiknya Anjani mencoba menghibur Jatmiko. Mereka bilang Jatmiko harus segera melupakan Saras. Mereka berdua pun membantu Jatmiko agar secepatnya melupakan Saras. Kopet dan Anjani berpikir bahwa obat patah hati ialah jatuh hati kembali. Sehingga mereka menyiapkan rencana untuk mengenalkan Jatmiko dengan gurunya Anjani. Aku udah lama loh nggak jalan bareng cowok kinis-kinis kayak kamu. Namun, usaha mereka pun sia-sia. Kelas siapa? Maaf bu, maaf. Mbak Bu, kapan aku kawin karo bapak? Tak habis akal, proses penyembuhan patah hati Jatmiko pun tetap dilanjutkan dengan cara membuang foto-foto kenangan serta menghapus kontak Saras dari HP Jatmiko. Ketika Jatmiko hendak membuang boneka, tiba-tiba Saras kembali muncul dan meminta maaf. Pada awalnya Jatmiko marah dan kesal, namun akhirnya Jatmiko luluh kembali dan masih mengharapkan cinta Saras. Dan kemudian Saras mengundang Jatmiko untuk datang ke acara wisudanya. Lalu Jatmiko pergi ke warung kopinya dengan mengajak Saras. Melihat mereka berdua datang, Kopet pun kesal dan sangat marah. Kenapa Jatmiko masih menerima Saras yang jelas-jelas sudah menghancurkan hatinya? Sing mbok butuhke kuwi uang, sing nggo ngampleng gasmu. Akhirnya dengan rasa kesal dan kecewa, Kopet pun pergi. Singkat cerita, Jatmiko pun datang ke acara wisuda Saras. Mereka bertemu dan berpelukan. Namun, tiba-tiba Abdul datang dan malah Saras berpaling memeluk Abdul. Dan tanpa perasaan, Saras malah meminta Jatmiko untuk memoto mereka berdua. Dan kembali lagi hati Jatmiko hancur sehancur-hancurnya. Tak menduga hal ini akan terjadi lagi. Sesampainya di rumah, Anjani kesal kenapa kakaknya kembali dengan Saras yang sudah jelas-jelas menyakiti hati Jatmiko. Di sini Anjani juga bilang, ia selama ini sudah capek-capek menjaga warung kopinya, pergi pagi pulang malam. Lalu tiba-tiba Jatmiko malah membentak Anjani. Di sini Anjani sedih dan ia pun menangis. Ia sangat tahu betul bagaimana perasaan kakaknya. Kemudian Anjani pun masuk ke kamarnya. Akhirnya Jatmiko memutuskan untuk tidak lagi meneruskan usaha warung kopinya. Suatu hari, Kopet mendatangi Jatmiko. Kopet mengajak Jatmiko dan Anjani untuk menghadiri konser Didi Kempot. Kopet ingin adiknya dan Jatmiko kembali rukun seperti dahulu. Namun Jatmiko diam saja. Ketika Jatmiko bangun, ia menemukan surat dari pihak sekolah Anjani. Surat tersebut memberitahukan bahwa Anjani sudah menunggak bayaran sekolah selama 3 bulan. Dan dengan terpaksa Anjani pun di-DO. Kemudian Jatmiko melihat Anjani di luar yang sedang menjual barang-barangnya untuk membayar sekolah. Di sini Jatmiko baru tersadar bahwa ia selama ini terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan sehingga menelantarkan adik satu-satunya. Kemudian Jatmiko memeluk adiknya sambil menangis. Jatmiko mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Anjani. Suatu hari, Jatmiko berkumpul dengan Anjani dan si Kopet sambil meminum kopi buatan Anjani. Tiba-tiba Jatmiko mengajak mereka menemui Pak Faris. Dan Pak Faris pun disuguhkan kopi warisan almarhum orang tua Jatmiko. Pak Faris pun memutuskan untuk invest dalam warung Jatmiko. Deal. Aku invest. Dan akhirnya, warung kopi Jatmiko pun kembali dibuka dengan nama Omah Ambyar. Dan dengan resep kopi warisan orang tuanya, warung Jatmiko pun ramai pengunjung. Tiba-tiba Saras datang lagi dan mengejutkan. Saras memberi undangan pernikahan dengan Abdul. Hampir ya mas ke Surabaya. Saras berharap Jatmiko bisa datang ke pernikahannya. Lalu Jatmiko pun memberikan selamat kepada Saras dan Abdul. Setelah Saras dan Abdul pergi, kembali Jatmiko menangis sambil menyanyikan lagu Pak D Didi Kempot yang berjudul Pamer Bojo. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.